Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak, masih dalam kondisi sehat? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia agar kita bisa meresapi pembelajaran kali ini dengan baik dan benar. Nah, kali ini seperti yang Bu Debi katakan sebelumnya, pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan curriculum vitae itu adalah informasi dari seorang pelamar, ya. Di situ isinya biodata si pelamar, pendidikan sampai dengan pengalaman-pengalaman si pelamar. Nah, bagaimana cara menulisnya? Bentuknya seperti ini. Jadi, setelah kita menulis surat lamaran pekerjaan, kita menulis daftar riwayat hidup. Nah, yang pertama kita tulis adalah judulnya. Judulnya ya jelas ya, daftar riwayat hidup. Penulisannya kalau judul sudah pernah kita pelajari waktu kelas 11, itu selalu tiap kata diawali huruf ya kapital. Setelah judul kita tulis biodata kita tulis dengan yang sebenarnya pastinya. Nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, telepon, email, status kewarganegaraan, hobi, dan bisa kamu tambahin mungkin Instagram kamu, Facebook gitu ya. Nah, kita tulis kemudian kita isi dengan benar. Nah, seperti ini. Nama, Ayu Kusumawati. Jenis kelamin perempuan, diawali huruf besar ya. Tempat pakai koma, jangan garis miring ya, itu salah. Surabaya 2 Februari 2000. Agama Islam, pendidikan SMA jurusan IPA. Atau kalau seumpama jurusanmu itu nanti di jenjang S1 ya ditulis S1, jurusan ekonomi gitu. Alamat, jalan, saya ingatkan lagi untuk jalan jangan disingkat. Dan diberi koma untuk penulisan kota wajib dilampirkan. Telepon, ini nomor HP bisa, nomor telepon rumah boleh. Email, wajib email ya, semua harus punya email. Status hanya ada 2, belum nikah atau nikah. Ya. Kewarganegaraan Indonesia, hobi boleh lebih dari 1. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke subjudul. Ini subjudul. Kalau ini judul, yang ini adalah subjudul. Berarti subjudul itu di bawahnya judul. Nah, kita masuk ke subjudul yang pertama, ini adalah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal adalah pendidikan yang umum dijalani semua orang. Untuk pendidikan formal kita awali dari pendidikan mulai SD ya, SD. Jadi untuk TK tidak perlu kamu tulis, jadi SD saja. Nah, SD di sini kamu tulis nama SD-nya, koma, kota tempat SD tersebut. Dan yang terakhir adalah lulus tahun berapa kamu. Nah, itu ya. Sama dengan yang kedua ini adalah SMP-mu. Atau di sini kan MTS ya, itu sederajat SMP atau MTS. Koma, kotanya lulus tahun. Kemudian selanjutnya SMA di sini ya. SMA atau sederajatnya itu SMK atau MA,
Surabaya, lulus tahun. Selanjutnya kalau masih berlanjut itu S1, S2, S3 sama. Di situ kamu tulis S1 ya, S1 jurusanmu universitasnya lulus tahun. Nah, itu ya. Itu untuk pendidikan formal. Selanjutnya kita masuk ke subjudul kedua adalah pendidikan informal. Kalau tadi formal, sekarang informal. Informal ini adalah pendidikan formal tapi dia tidak ada frekuensi waktu dalam pembelajarannya, dalam menempuh pendidikan tersebut. Nah, pendidikan informal ini biasanya si anak memiliki keterbatasan waktu ataupun materi. Nah, ada dua ya di sini ya. Yang pertama homeschooling. Yang kedua adalah paket. Dia mengikuti kejar paket. Nah, itu ya. Nah. Kemudian selanjutnya kita ke subjudul yang ketiga, yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang pasti di luar formal. Di situ adalah kursus-kursus yang kamu jalani. Nah, dalam hal ini saya contohkan adalah kursus bahasa Inggris ya. Ditulis kursus bahasa Inggris di IF tahun 2016 sampai dengan 2017. Nah, kalau di sini ini hanya kursus ya. Kursus itu bisa bahasa Inggris, bahasa asing yang lain, atau kursus memasak, menjahit dan lainnya. Nah, kalau seumpama Bu, saya ikut bimbingan belajar, apakah itu masuk kursus? Bukan ya. Kursus adalah satu keahlian, bukan pemantapan dari pembelajaran formal ya. Jadi pendidikan non formal, saya ulangi lagi, pendidikan formal adalah kursus-kursus keahlian yang sudah kamu jalani. Selanjutnya kita masuk ke prestasi. Prestasinya di sini adalah lomba-lomba atau kejuaraan-kejuaraan yang sudah kamu jalani. Nah, di sini saya contohkan. Prestasinya adalah dia mengikuti lomba Cak Daning Surabaya tahunnya diisi ya. Maksudnya di sini saya tulis titik-titik ini tahun mungkin tahunnya mungkin di sini 2013 gitu ya mungkin. Nah kemudian dia juara harapan 2. Nah ini prestasi. Jadi ditulis itu dalam perlombaan apa, tahunnya kapan, kemudian juaranya. Nah kemudian selanjutnya kita masuk subjudul yang kedua. Ini adalah keorganisasian. Keorganisasian yang kamu geluti ya. Di sini dicontohkan di sini dia mengikuti keorganisasian Palang Merah Remaja Surabaya tahunnya ditulis ya di sini ya. Ditambahi tahun mungkin 2020 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengalaman bekerja. Jadi mungkin kamu sebelumnya sudah pernah punya pengalaman bekerja. Lah itu ditulis. Mungkin di sini pengalaman bekerjanya ada 2 ya. Yang pertama staf keuangan di PT Laksana Mojokerto, tahun 2019-2020. Yang kedua staf keuangan di PT Megawati Sidoarjo, tahun 2020. Di sini kan mungkin dia hanya 1 tahun. Kalau di sini mungkin dia masuknya di sini diartikan
Ya, yang pertama ini diartikan masuknya 2019, keluarnya 2020, entah itu tanggal berapa. Di sini juga. Nah, ditulis tahunnya saja, nggak usah detail tanggalnya. Kemudian kita tulis bagian penutupnya, sama halnya seperti surat lamaran pekerjaan ya. Demikian, maaf di sini saya keliru ya, bukan surat lamaran, tapi apa anak-anak? Iya benar. Di sini demikian daftar riwayat hidup. Nah, ini ya. Nah, demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya sampaikan terima kasih. Kemudian kamu tulis kota di mana kamu membuatnya, tanggal, kemudian salam penutup hormat saya, tanda tangan jelas, nama lengkap. Nah, di sini mungkin Bu, saya itu hanya berhenti sampai dengan pendidikan formal, atau saya tidak ada pendidikan informal formal, tapi saya ada prestasi. Nah, jadi hanya ini saja. Nah, bagaimana? Berarti kalau kamu seperti itu ya kamu tulis saja yang ada. Berarti setelah yang pertama awal pastinya kamu tulis judul, biodata, pendidikan formal jelas ada ya. Kemudian kamu hanya ada pendidikan non formal atau kamu hanya ada kursus. Ya ini saja yang kamu tulis. Ya, untuk pendidikan informal ini kamu hilangkan, berarti pendidikan non formalnya maju di sini. Nah, gitu ya. Jadi tidak kamu tetap tulis, kemudian di sini karena tidak ada kamu tulis seret gitu. Salah. Jadi kamu hilangkan. Ya, sama halnya ini. Ini enggak ada, Bu, saya, Bu. Ini juga, Bu, ini juga. Ini juga. Ini juga semuanya enggak ada. Hanya ada ini. Ya sudah, berarti ini tidak perlu kamu tulis, langsung saja ini, kemudian penutupnya. Begitu ya anak-anak ya. Jadi yang tidak ada tidak perlu ditulis, yang ada saja. Nah, demikian pembahasan kita mengenai pembuatan daftar riwayat hidup. Nah, setelah saya jelaskan berarti tugasnya ya kamu adalah membuat daftar riwayat hidup. Kamu tulis seperti biasanya ya, kamu tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Saya minta di buku, jangan di kertas karena suatu saat saya akan melihat secara langsung. Kamu tulis daftar riwayat hidup, tulis dengan rapi dan yang sebenarnya. Kemudian kamu foto, kamu kirim di lampiran seperti biasanya. Kemudian akan saya cek dan saya nilai. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kamu kerjakan tugas yang saya berikan tadi. Semoga kamu bisa memahami dan mengerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.